Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan bagi kita untuk pagi hari ini diambil dari firman Tuhan Matius 5 ayat 44. Demikian isinya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, tidak ada perintah Yesus yang menimbulkan banyak diskusi dan perdebatan selain daripada perintah untuk mengasihi musuh kita. Kata yang dipakai di sinilah agapan. Agapan menggambarkan suatu perasaan kasih yang dinyatakan dalam suatu tindakan. Itu berarti tidak peduli apapun yang orang itu lakukan terhadap kita, kita tetap menginginkan yang terbaik baginya dan tetap mengasihinya. Yang diperintahkan Tuhan Yesus saat ini adalah tidak peduli apapun yang orang lakukan terhadap kita. Bahkan seandainya ia berbuat jahat dan mencelakakan kita, kita akan tetap mengusahakan yang terbaik baginya. Musuh ada karena gagalnya diri kita membangun sebuah relasi yang baik. Relasi yang baik pasti tidak akan menciptakan musuh. Mendoakan musuh adalah sebuah upaya mereparasi diri kita agar kita pun tidak punya kesempatan memusuhi orang lain. Jika semua orang menghidupi apa yang lazim, maka menjadi pengikut Kristus harus berbuat lebih daripada itu. Kita harus mampu melampaui sesuatu yang lazim itu. Maka kita memiliki nilai plus dalam hidup ini dengan berbuat lebih. Kita tidak lagi memiliki waktu untuk menghitung kebaikan yang telah kita perbuat. Dengan kata lain, kita diajak untuk menghidupi kebaikan tanpa perhitungan. Ya Tuhan, biarlah aku menjadi pribadi yang merdeka, yang bebas dari sikap dendam dan kebencian. Kuatkanlah aku untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang seringkali menyakiti hatiku. Dengan pemikiran semacam ini, musuh-musuh pun masuk dalam kategori sesama manusia. Jika demikian, kita juga harus mengasihi musuh-musuh kita, di mana Tuhan Yesus menyatakan kasih bukan hanya ada di dalam hati. Ini berkaitan dengan tindakan atau action. Bukan hanya ada perasaan. Mengasihi berarti mendoakan. Maksudnya di sini bukan mendoakan supaya musuh-musuh itu mati dan dihukum Tuhan. Yang didoakan adalah pertobatan mereka seperti perkataan Yesus sendiri. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengasihi juga berarti berbuat baik. Doa saja tidaklah cukup. Melalui doa, kita berharap agar Allah berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Allah mengajarkan agar kita sendiri yang melakukan kebaikan itu kepada musuh-musuh kita. Allah sudah memberikan sebuah teladan kebaikan yang indah, yaitu Ia memberikan hujan dan sinar matahari kepada semua orang tanpa terkecuali. Sebagai renungan untuk pribadi kita adalah tetaplah mengasihi. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk mengasihi semua orang, termasuk juga mengasihi kami, mengasihi orang-orang yang membenci kami. Biarlah Tuhan, kami Tuhan menjadi pengikut-Mu yang setia tetap melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.